Brozovic musim lalu dari 35 penampilan di Serie A cuma kena kartu kuning 7. Musim ini dari 6 giornata pertama nih kita udah ada 6 giornata, dia kartu kuningnya 4. Berarti 1 kartu kuning lagi Brozovic akan absen. Gua masih belum kebayang kalau Brozovic absen ketika lawan Roma sama Sassuolo itu. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Akhir pekan yang cerah, akhirnya rantai kekalahan kita terputus. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang tadi malam hadir di Cerewetin Live Torino versus Inter. Walaupun babak pertama ngantuk banget, Handanovic ngoper ke De Vrij balikin lagi ke Handa ngasih ke Skriniar balikin lagi ke Handa ngasih ke Di Marco, balikin lagi ke Handa. Aduh, babak pertama tuh bola muter-muter aja. Oh ya, tadi malam ketika live ada yang nanya, "Bang, itu wallpapernya belinya di mana?" Terus ini kursi gaming. Yoi, belinya di mana? Gua tulis di ini ya teman-teman, di kolom deskripsi itu ada kontak. Teman-teman klik aja, di situ gue tulis rekomendasi barang-barang yang gue beli seputar Inter, seputar podcast, kayak mikrofonnya beli di mana, bajunya, topi dan lain-lain. Silahkan kalau teman-teman mau beli melalui link yang gue kasih di situ, biar ntar gue dapet komisi karena gue daftar di affiliate marketing. Oke deh, balik ke pertandingan Inter lawan Torino. Hampir aja kita seri, anjir. Gue udah babak pertama tuh udah sempet agak kayaknya nih kita nggak bakal menang nih. Inzaghi yang di awal musim bilang mau cetak 100 gol, membangga-banggakan musim sebelumnya kita menjadi tim dengan lini depan terbaik, dengan gol terbanyak, dan dengan keberadaan Lukaku dibilangnya kita semakin punya banyak opsi mencetak gol. Tadi malam di babak pertama, anjir, ambiar shot on goal kita tuh di menit 65. Gue catat di menit 65. Babak pertama kita nggak ada shot on goal sama sekali. Beruntung deadlock, kita berhasil memecah kebuntuan melalui 2 pemain di jantung permainan kita, Barella dan Brozovic. Umpan manis Barella dari tengah, si Brozovic yang orang-orang gak akan duga dia bisa ada di kotak penalti, menyentuh dengan pelan saja. Krokodil ya, buaya terbang, gokil. Tetapi man of the match, seperti banyak ulasan di media-media Italia, semua bilang Handanovic. Gua pun setuju Handanovic. Semoga ini buah dari rotasi Inzaghi ya, mainin Onana di pertandingan lawan Munchen. Si Handa jadi terlecut. Wah, gak boleh nih gua ngasih posisi gua begitu aja. Si Inzaghi pun bilang di konferensi pers bahwa Onana itu sudah tahu sejak awal ketika menandatangani kontrak dengan Inter bahwa starting goalkeeper kita itu Handa. Tetapi Inzaghi dengan jelas mengatakan bahwa akan ada kompetisi di setiap posisi, tidak hanya kiper, artinya terbuka untuk siapapun. Ya semoga benar sih. Pertama ya kasih kesempatan lah, kompetisi kalau nggak dikasih kesempatan kita nggak akan tahu Onana sehebat apa, sebaik apa. Jangan sampai kayak Radu itu di Serie A sekarang menjadi kiper yang paling banyak melakukan penyelamatan. Di Inter malah blunder. Ini Onana bisa-bisa kayak Radu kalau jarang dikasih kesempatan. Begitu juga pemain lainnya, kalau menurut catatan gue kayak Belanova. Dia mainnya walaupun sebentar udah menunjukkan dia lebih berani nusuk dibandingkan Dumfries. Dumfries tuh bukan tipikal winger yang bisa gocek-gocek, padahal Inzaghi tuh butuh winger yang bisa gocek. Dumfries tiap kasih bola back pass, tiap dapat bola back pass lagi. Aduh, dia tell me banget deh. Dumfries tuh bagusnya nyundul, terus umpan terobosan dia tinggal crossing atau tinggal shoot, ya itu bagus. Tapi kalau suruh dribble bola, bawa bola kayak Perisic segitu nggak bisa. Dan Belanova menurut gue masih lebih mending lah, masih lebih berani walaupun masih malu-malu kucing. Kemudian ngomong-ngomong soal kompetisi di setiap lini, Mkhitaryan jelas lah itu opsi terbaik kita, hal yang gak kita miliki di musim lalu. Pemain yang masuk di babak kedua tetapi tetap membawa kreativitas, membawa semangat. Jangan sampai Lord Gagliardini lagi. Semalam ketika kedudukan masih 0-0, tiba-tiba kamera mengarah ke Gagliardini. Gue udah anjir, jangan sampai Gagliardini dipasang. Danilo D'Ambrosio juga sempat pemanasan dan gue ngerasa aduh jangan sampai Danilo, waktu lawan Munchen dia masih jelek banget. Dan tadi malam pergantian cukup bagus sih. Mkhitaryan membawa angin segar. Bastoni juga gitu, sempat ada crossing. Tetapi yang bikin agak mengecewakan, bikin agak lemes tuh Korea ya.
nih belum step up. Gue pikir dia itu tipikal pemain yang lawan klub kecil bisa bagus ya, nggak apa-apa sih. Nggak perlu bagus main lawan Munchen, lawan Milan, lawan Juve, tapi ketika lawan Torino, Cremonese, Spezia itu saatnya Korea unjuk gigi udahlah. Biar kalau big games biarkan Lautaro, biarkan Lukaku, biarkan Zeko. Tapi Korea tadi malam ambiar juga lawan Munchen, ambiar lawan Milan, ambiar tadi malam. Aduh, Korea 30 juta teman-teman harganya dia itu. Catatan gua mengenai pertandingan tadi malam, banyak banget gestur-gestur nggak puas antar pemain. Skriniar sempat marah-marah sama De Vrij, Barella pernah marah sama Skriniar, Brozovic pernah kecewa ke Calhanoglu, begitu seterusnya. Semoga ini pertanda bahwa mereka masih punya greget ya, masih mengingatkan satu sama lain. Semoga bukan percekcokan. Tetapi memang Calhanoglu, Brozovic dan Barella tadi malam main jauh lebih gigih dibandingkan partai-partai sebelumnya. Lalu yang menarik lagi, ketika build up tadi malam Inter menggunakan formasi 4-2. Di Marco dengan De Vrij ada di tengah, kirinya Darmian, kanannya Skriniar. Jadi memulainya tuh kalau ketika menyerang kita cenderung menggunakan dua bek tengah. Dua bek tengahnya itu gantian antara Di Marco De Vrij atau Skriniar De Vrij. Yang pasti De Vrij tidak maju-maju sampai depan. Kalau Skriniar sama Di Marco masih sering maju sampai ke tengah, sampai ke lini pertahanan musuh. Kemudian catatan menarik lainnya adalah Darmian. Startnya dari wingback kiri, di tengah pertandingan dia gantiin posisinya Dumfries. Tapi kemudian Belanova masuk, dia balik lagi ke kiri. Gokil, Darmian ini pemain senior yang layak kita apresiasi tinggi. Ketika dia datang ditransfer dari Parma, nggak ada yang nyambut sama sekali. Persis kayak Acerbi, nggak ada yang mau lah, nggak ada yang mau tahu, kayak cuek aja. Ternyata dari zamannya Conte, Perisic, Hakimi itu sangat bersaing dengan Darmian. Hakimi berapa kali dia kalah posisi sama Darmian walaupun Hakiminya sehat. Begitu juga Perisic. Jadi Darmian ini benar-benar bisa diandalkan. Dan gue berharap seluruh pemain senior kita tuh kayak Darmian, kayak Mkhitaryan, kemudian Acerbi, semoga bisa ngambil posisi seperti Darmian lah. Nggak bagus-bagus banget, cuma nggak jelek. Jadi ya udah, kita cukup aja punya Darmian. Catatan lainnya agak menyebalkan, Dumfries ini kayaknya kena mental nih semenjak diobok-obok Theo Hernandez. Ketika lawan Munchen juga jelek, tadi malam juga jelek. Semoga bisa segera kembali deh. Dulu dia kebantu karena ada Perisic, ada yang ngumpan dari wingback kiri, jadi dia tinggal sundul-sundul. Sekarang wingbacknya sangat bertumpu ke Dumfries malah belum bisa diandalkan banget. Kalau menurut teman-teman, siapa man of the match kita semalam? Selain Handanovic, menurut gue Lautaro Martinez. Dia mentalnya makin kelihatan, gigih banget ngerebut bola, setiap peluang juga jadi berbahaya. Dia bisa turun, memposisikan diri kayak Alexis Sanchez sebagai pendistribusi bola. Wah, luar biasa banget. Namun untuk semalam ya harus kita apresiasi, di luar melongok-melongoknya Handanovic tadi malam. Kalau nggak ada Handanovic kita habis sih. Total penyelamatan Handanovic itu 7. Penyelamatan dari dalam kotak penaltinya 5. Wah, gokil banget. Akurasi passingnya 79%, sukses 30 dari 38 kali. Long ballnya sukses 6 kali dari 14 kali percobaan. Lebih bagus passingnya dia dibandingkan Gagliardini. Secara umum untuk statistik pertandingan tadi malam ya teman-teman, di babak pertama nih kita tidak ada shot on target sama sekali. Torino ada 1. Total shot kita di babak pertama memang 6, tapi off targetnya 3, block shotnya 3. Di babak kedua ngamuk. Total shotnya kita 16. Jadi babak kedua kemarin memang berubah banget. Gue khawatir Inzaghi mulai sering salah pendekatan di awal babak nih. Kayak lawan Lazio, Milan, Munchen kan kita di babak-babak awal tuh kayak salah mulu pendekatannya. Baru bagus di babak kedua. Semoga nggak kayak gini terus ya. Kemudian shot on target kita masih kalah dari Torino. Kita tadi malam cuma 3, Torino 7, dan semua diselamatkan oleh Handanovic. Kemudian big chance-nya, menariknya adalah peluang emas yang sangat besarnya justru diraih oleh kita 2 kali, Torino enggak, 0. Padahal di babak pertama ada loh yang Torino kosong banget itu. Total passingnya kita jauh lebih banyak, akurasinya lebih banyak. Jadi ini kita kegendongnya adalah statistik di babak kedua. Babak pertama kita ambiar seambiar-ambiarnya. Nah, berikutnya teman-teman, kita masih ada pertandingan lawan Victoria Pilsen dan Udinese. Setelah itu international break. Semoga Inzaghi bisa segera memasukkan Acerbi, Aslani, dan Belanova ke dalam tim, biar setelah international break kita bisa kebut, pemain bisa komplit. Semoga Lukaku juga udah bisa main, sudah bisa bugar setelah international break, biar kita bisa rotasi lah. Namun yang berbahaya adalah Brozovic teman-teman. Ini lihat, Brozovic musim lalu dari 35 penampilan di Serie A cuma kena kartu kuning 7. Musim ini dari 6 giornata pertama nih kita udah ada 6 giornata, dia kartu kuningnya 4. Berarti 1 kartu kuning lagi Brozovic akan absen. Ini saatnya Aslani unjuk gigi. Nah, pertandingan berikutnya di Serie A kita ada lawan Udinese.
Ada lawan Roma, Sassuolo, Salernitana, Fiorentina, Sampdoria, Juve. Wah, ini kemungkinan bakal absen berarti dari pertandingan lawan Roma nih. Kalau lawan Udinese kena kartu, berarti Brozo absen lawan Roma. Semoga bisa absennya di Salernitana lah. Semoga di Udinese, Roma, dan Sassuolo 2 pertandingan tuh Udinese, Roma. Semoga Brozovic nggak kena kartu deh. Biar kena kartu kuningnya di lawan Sassuolo aja. Absen di lawan Salernitana masih mending. Gua masih belum kebayang kalau Brozovic absen ketika lawan Roma sama Sassuolo. Itu 2 tim yang akan menyulitkan kita banget. Aduh, semoga kita bisa lebih baik. Tadi malam itu ugly win sih. Kita main nggak layak menang yang sebegitunya. Tapi kemenangan tetaplah kemenangan. Silahkan komentarnya teman-teman. Siapa man of the match? Catatan-catatan menarik apa yang teman-teman lihat di pertandingan tadi malam. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Cerewetan,